and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Gimana nih? Apakah asupan perdagingan kalian sudah terpenuhi hari ini? Kalau belum, pas banget kalian nonton film ini. Karena sekarang kita bakal ngebahas film berjudul Low Lives yang dirilis pada tahun 2024. Film horor yang awalnya kelihatan kayak keluarga normal. Tapi ternyata filmnya lebih rusak dari grup WhatsApp keluarga yang isinya video kocak pakai backsound ketawa ngakak. Film ini akan berfokus pada satu keluarga, di mana mereka merasa lebih superior dari orang lain. Mereka menganggap orang-orang bermasalah dan miskin adalah low lives yang pantas dibunuh. Tapi maksud saya, kenapa harus orang bermasalah dan miskin? Kan ada juga orang kaya tapi masalahnya banyak. Ya contohnya kayak para penjabat di Zimbabwe, petinggi-petinggi di Wakanda, dan para DPR dan koruptor di Indonesia. Dah, daripada nanti ada tukang bakso lewat depan rumah saya, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Di adegan pembuka, seorang pria yang terluka parah terlihat sempoyongan di tengah hutan, berusaha kabur dari sosok misterius yang mengejarnya tanpa ampun. Tak lama kemudian, orang yang mengejarnya berhasil menyusul dan membunuh pria itu dengan sangat brutal. Lalu sosok tersebut menyeret tubuhnya pergi ke dalam hutan. Adegan mengerikan itu kemudian beralih ke suasana kontras, memperlihatkan sebuah keluarga bahagia beranggotakan 4 orang yang sedang melakukan perjalanan darat dengan camper van mereka. Mereka berhenti sejenak untuk makan, dan sang ayah yang bernama Kit langsung menyiapkan barbeque. Dia lalu menyajikan steak yang masih setengah mentah kepada putranya yang bernama Jeff. Jeff langsung memakannya dengan senang hati. Berbeda dengan kakaknya yang bernama Amy yang tidak mau makan dan memilih pergi berjalan-jalan. Di sana sang ibu alias istrinya Kate yang bernama Kathleen mencoba membela keputusan Amy. Hey, where are you going? Oh, thank you. Sitting in traffic on the 405, doesn't it? It sure does. Sementara orang tuanya berbincang, Jeff mengeluarkan beberapa coklat batangan dan mulai menghitungnya. Di sisi lain, Amy berjalan agak jauh, lalu diam-diam mengambil simpanan yang dia sembunyikan. Tak lama kemudian, suasana tenang mereka terganggu ketika dua pria lokal datang dengan truk dan memperkenalkan diri sebagai Billy dan Fern. Keduanya terlihat mengintimidasi dan mengaku sedang mencari sepupu mereka yang bernama Millier yang menghilang sejak malam sebelumnya. Karena baru di daerah itu, Kate mengatakan tidak mengenal dengan orang yang bernama Millier. Namun Fern terus mengajak bicara. Dia bertanya lebih jauh tentang tempat tinggal mereka, tetapi Kate tetap tegas dan tidak terlalu ramah kepada mereka. Untuk mencairkan suasana, Jeff menawarkan beberapa coklatnya sebagai tanda persahabatan. Namun Fern malah menawarkan barter dengan barang miliknya. Fern pun menikmati coklat itu. Tepat ketika Amy kembali, kedua pria itu menatapnya dengan cara yang sangat mengganggu, seolah ingin memakannya. Mereka bertanya apakah Amy melihat Millier, tapi Kate yang gugup menyuruh Amy untuk masuk ke dalam van dan meminta maaf karena mereka sedang terburu-buru. Akhirnya kedua pria itu langsung pergi tanpa ada masalah. Kate dan keluarganya lalu berkemas dan melanjutkan perjalanan. Adjective. Slimy for that. Ingrate. Namun tak lama kemudian mereka sadar bahwa masalah belum selesai karena mereka bertemu lagi dengan kedua pria itu. Truk mereka terlihat rusak, tapi Kathleen tidak percaya karena melihat Fern membawa senapan. Kedua pria itu mengatakan layanan derek sedang tutup dan satu-satunya pilihan adalah menelepon keluarga mereka untuk menjemput. Mereka pun meminta tumpangan karena mobil mereka mogok dan keluarga Kate kebetulan melewati kota mereka. Menyadari keluarga itu tidak nyaman dengan senapannya, Fern meminta Kate setidaknya mengantar Billy saja dan meninggalkannya. Dengan berat hati dan meski Kathleen takut, tapi Kate tetap setuju dan mereka berangkat untuk mengantar Billy ke rumahnya. Billy terus mengobrol selama perjalanan dan bahkan bermain permainan dengan Jeff. Tapi Kathleen tetap merasa tidak nyaman.
Billy pun bercerita tentang tempat tinggalnya, di mana dia hidup bersama pamannya dan para sepupunya, sambil terus mengatakan bahwa mereka adalah orang baik. Sepupu-sepupunya telah menjalankan tempat itu sejak kecil. Namun suasana berubah gelap ketika Billy mengambil buku catatan Jeff untuk melanjutkan permainan. Billy terkejut dan panik karena buku itu ternyata milik Melier, teman mereka yang menghilang. Tiba-tiba Jeff menyerang Billy tanpa peringatan. Anehnya semua anggota keluarga tetap tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Di sini terungkap bahwa keluarga itu memang sudah membunuh Melier pada malam sebelumnya, dengan alasan hanya Tuhan dan mereka yang tahu. Sementara itu diperlihatkan salah satu sepupu Billy yang baru saja menurunkan senjatanya setelah menjalani rutinitasnya. Kita kembali ke keluarga yang ternyata psikopat kanibil. Mereka pun mulai memutilasi tubuh Billy, lalu menyimpannya dalam freezer. Dan dari sini sifat kanibal mereka pun terungkap. Kathleen memberikan sesuatu yang terlihat seperti bola mata Billy kepada Amy, yang ternyata itu adalah bagian favoritnya. Tepat saat itu ponsel Billy berdering dan Kate langsung menghancurkannya. Kate kemudian menambahkan bahwa mereka harus segera pergi karena tidak ingin membuat tuan rumah mereka menunggu terlalu lama. Di dalam rumah, paman Billy yang dipanggil semua orang sebagai Pa sedang makan malam bersama sepupu Billy yang bernama Julie dan Savannah. Beberapa menit kemudian ketukan di pintu mengganggu mereka, dan mereka terkejut melihat Kate datang bersama keluarganya. Keluarga itu memberitahu bahwa Billy mengarahkan mereka ke rumah tersebut setelah mereka bertemu di jalan. Mereka mengaku bertemu Billy dan Fern saat camper mereka mogok, ketika keduanya sedang mencari Melier. Mendengar hal itu, mereka pun langsung dipersilakan masuk. No kidding. You're tiny hot food, right? Kate langsung mencoba memastikan situasi dengan meminta izin menggunakan telepon. Dan dia pun lega ketika mengetahui kalau hanya Billy yang cuma punya telepon. Namun saat makan malam, Savannah bertanya mengapa Billy tidak mengantar mereka pulang jika mereka bertemu di jalan. Kathleen menjelaskan bahwa Billy sedang berjalan kaki saat mencari Melier bersama Fern. Sementara mobilnya dibawa Fern yang pergi terpisah. Pertanyaan itu langsung membuat mereka waspada, dan mereka semua menarik senjata untuk menyerang keluarga tersebut. Tapi tiba-tiba, seorang pria bertubuh besar bernama Big Mac datang untuk makan malam, yang membuat suasana berubah dan semua orang buru-buru menyembunyikan senjata mereka. Sementara itu, Fern menunggu di jalan dan terus mencoba menelpon Billy, tapi ponselnya sudah tidak aktif. Sebuah kendaraan pun berhenti, dan Fern sempat lega mengira itu Billy. Namun ternyata itu adalah sheriff setempat, yang sebelumnya sempat menuduh Fern aneh-aneh. Sheriff itu meminta maaf dan menawarkan tumpangan, tapi Fern menolaknya. Fern mengatakan bahwa sebuah keluarga baik dari LA memberi Billy tumpangan, dan Billy akan segera kembali. Padahal aslinya Billy tidak akan pernah kembali. Mendengar hal tersebut, sheriff itu pun pergi, meski melihat kondisi Fern yang mencurigakan. Ternyata Jeff telah memberi Fern coklat yang sudah diberi zat tertentu, yang membuat perutnya sakit dan terus muntah. Kita kembali ke dalam rumah. Jeff menawarkan permen kepada mereka, dan Pa mengatakan tidak ada yang makan manisan di rumah itu demi menjaga gigi. Tapi Julie tetap mengambil 2 permen dari Jeff dan membagikan 1 kepada Big Mac. Setelah itu Amy berpamitan ke kamar mandi, tapi sebenarnya dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menggulung barang-barangnya. Namun dia menjadi gugup karena Savannah menunggu tepat di luar, dan bola mata yang diberikan ibunya jatuh tanpa dia sadari. Amy langsung akrab dengan Savannah, tapi Julie menghentikan momen itu dan memanggil mereka kembali ke ruang tamu. Pa lalu menyambut mereka untuk hiburan malam, di mana Savannah menunjukkan kemampuan bermain pianonya. Tak lama kemudian, Pa mengantar pasangan itu ke kamar mereka untuk istirahat. Sementara para gadis membawa Jeff ke kamar Billy yang nyaman. Karena semua kamar sudah penuh, Julie menyarankan Savannah menampung Amy, karena dia sendiri menampung Big Mac. Julie menambahkan bahwa itu cocok untuk Savannah, karena dia memang tidak terlalu tertarik pada pria. Dalam sebuah pengungkapan yang mengejutkan, Amy ternyata memiliki ketertarikan yang sama. Apalagi kalau bukan donat ketemu donat. Tapi dia masih merahasiakan hal tersebut. Savannah kemudian pergi untuk menidurkan Pa, tapi dia menyampaikan kekhawatirannya tentang tamu yang baik itu.
Mereka merasa keluarga tersebut terlalu baik untuk jadi kenyataan. Di sisi lain, Pa bercanda bertanya apakah Savannah pikir mereka akan membunuh mereka satu persatu dan membakar rumah itu. Di kamar pasangan psikopat itu, Kathleen merasa cemas karena dia sebenarnya tidak ingin menyakiti keluarga manapun. Dia punya prinsip sendiri, di mana hanya menargetkan orang-orang yang menyebabkan masalah atau menjadi beban bagi masyarakat. Dia tidak pernah menyakiti keluarga yang tidak bersalah, apalagi keluarga itu baik. Namun Kate mengingatkan Kathleen tentang ambisi mereka untuk menghabisi orang-orang bermasalah yang tidak punya tujuan hidup, yang mereka sebut sebagai lowlifes. Terungkap bahwa mereka sesekali berpergian jauh dari peradaban untuk menghabisi orang-orang yang kurang beruntung. Kegiatan itu menurut mereka cara untuk menyelamatkan orang-orang miskin atau lowlife dari penderitaan. Namun Kathleen berpikir keluarga itu hanya hidup terisolasi. Apalagi Savannah baru saja diterima di salah satu tempat kuliah. Setelah itu Kate pergi ke kamar Jeff untuk memberitahu rencananya agar anak itu tidak bertindak gegabah demi memuaskan hasrat psikopatnya. Dia berencana membagi target di antara mereka dan meminta Jeff untuk tidak menyentuh Big Mac karena dia akan menanganinya sendiri. Sementara itu, Fern yang kini yakin sesuatu yang buruk telah terjadi pada Billy. Dia pun berjalan kaki untuk mencarinya. Kita kembali ke dalam rumah. Savannah terkejut melihat Amy sedang menelpon kekasihnya yang bernama Blair. Padahal sebelumnya mereka terlihat tidak punya ponsel. Amy menjelaskan bahwa baterai HP-nya hampir habis dan dia sebisa mungkin menghematnya. Lalu mereka pun bersiap untuk tidur. Tanpa sepengetahuan Savannah, Julie berada di kamar mandi sambil muntah karena racun coklat mulai bereaksi. Big Mac juga terkena efeknya dan bergegas keluar untuk muntah. Di dalam kamar, Amy mengungkapkan bahwa ibunya mendukung keinginannya, tapi masih menyembunyikan dari ayahnya yang sangat ketat. Saat mereka menghabiskan waktu bersama, keluarga Amy mulai bergerak. Kate perlahan naik ke lantai atas untuk menemui Pa. Sementara Jeff muncul diam-diam di belakang Big Mac. Dia langsung menyerang Big Mac yang tidak waspada. Pada saat yang sama, Amy mengajak Savannah untuk merokok, yang membuat Savannah semakin enjoy. Sementara itu, Jeff sempat unggul dalam pertarungan, tapi dia segera kalah ketika Big Mac menghantamnya ke lantai. Big Mac hampir membunuhnya, namun karena kondisi perutnya lagi nggak enak, hal itu pun memberi Jeff kesempatan untuk mencekiknya dengan menutup tenggorokannya. Kate yang sudah sampai di kamar Pa melihat kejadian itu dari jendela dan akhirnya panik. Setelah menghabisi Pa, Kate memanggil Jeff untuk dimarahi karena telah melanggar rencana. Ibunya juga memarahi Jeff karena tindakannya sangat berbahaya. Meski begitu, Kate diam-diam memuji keberanian Jeff dan memberinya lidah milik Pa sebagai hadiah. Sementara itu, Amy perlahan mengeluarkan senjatanya, tapi perubahan sikap Savannah di detik terakhir membuat Amy terjatuh dari ranjang dan mengenai pisau pemotongnya sendiri. Melihat kemampuan Savannah, Amy tidak sanggup untuk menghabisinya karena dia mengagumi keberanian dan bakat dari Savannah yang tidak sesuai dengan kriteria target keluarga mereka. Saat Savannah keluar untuk mengambil kotak medis, dia mendengar suara mencurigakan dan terkejut melihat camper keluarga itu terparkir di dekat rumah. Padahal sebelumnya mereka bilang kendaraan itu mogok jauh dari sana. Setelah Kate dan Kathleen turun, Savannah mendekat karena penasaran. Tak lama kemudian dia menemukan tubuh Big Mac yang sudah dicincang dengan brutal. Di sisi lain, Julie akhirnya menemukan bola mata yang sebelumnya dijatuhkan oleh Amy. Dan tentu saja dia langsung syok. Dia pun bergegas ke kamar Pa dan tambah dibuat terkejut ketika melihat kondisi pamannya. Kate tiba-tiba menangkap Julie agar Kathleen bisa ikut merasakan membunuh untuk pertama kalinya. Jeff ikut bergabung atas perintah Kate untuk menyaksikan ibunya yang ragu-ragu melakukan hal tersebut. Semua pun berkumpul dan Kathleen bersiap untuk membunuh Julie. Namun tiba-tiba, di sini Savannah berhasil menjatuhkan satu anggota keluarga tersebut dan bersiap melawan keluarga psikopat itu. Sehingga keluarga itu pun terpaksa menjauh dari jendela. Melihat ibunya is dead, Amy berteriak pada ayahnya dan mengatakan bahwa orang-orang ini bukanlah gelandangan atau sampah jalanan.
Tapi Kate bersikeras bahwa mereka bukan siapa-siapa. Untuk membalas dendam, Kate mengikat Julie dan menyiksanya. Dia yakin Savannah akan datang untuk menyelamatkan Julie. No. Sesuai rencananya, Savannah menyelinap masuk lewat jendela kamar Julie, dan di sana dia menemukan ponsel Amy. Dia pun langsung menelpon untuk meminta bantuan. Tapi dia belum sempat menjelaskan semuanya karena Jeff mendengar suaranya dan mendekati kamar itu. Sheriff yang menerima panggilan itu memberitahu atasannya bahwa nomor Amy berasal dari Los Angeles. Dia teringat Fern pernah bilang bahwa keluarga baik dari Los Angeles memberi Billy tumpangan. Di sisi lain, Savannah dengan mudah melumpuhkan Jeff dan menjadikannya sandera untuk menegosiasikan pembebasan Julie. Namun Kate bersumpah akan membunuh Julie, dan Amy memohon Savannah melepaskan Jeff. Karena jika ayahnya sudah mengancam, dia pasti akan melakukan hal itu. Demi keselamatan kakaknya, Savannah pun melepaskan Jeff. Tapi Amy justru mengkhianatinya dan membantu ayahnya untuk menangkapnya kembali. Ayah psikopat itu kemudian memasak lidah Big Mac dan bercanda pada Julie apakah baunya terasa familiar. Untuk memberi petunjuk yang jelas, Kate membawa lengan Big Mac yang sudah dimutilasi, yang membuat Julie sangat ketakutan. Hal itu memaksa kedua gadis itu memakan daging tersebut dan membuat Kate semakin terlihat lebih sadis. Dia pun memotong ibu jari Julie dan memakannya. Kemudian dia beralih ke Savannah untuk mengambil jari-jari berbakatnya. Namun pengakuan mendadak dari Savannah langsung menghentikannya. Savannah mengaku telah berhubungan dengan Amy. Melihat reaksi ayahnya, Savannah membongkar penyimpangan seksual Amy dan kebiasaan rahasianya, yang membuat Kate sangat terkejut. Saat ayah dan anak itu berdebat, Savannah memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri dan berhasil membebaskan dirinya tepat waktu. First is sleeping with drugs before. Mom, Little liar. Lalu diam-diam dia mengambil garpu dan mencocolkannya ke mata Kate. Tapi gilanya, meski dia kesakitan, Kate justru memakan matanya sendiri. Saat itu Fern akhirnya tiba di rumah dan menembak Kate, melumpuhkannya sementara, sebelum Jeff datang menyelamatkan ayahnya. Alhasil kekacauan pun terjadi. Semua orang bertarung untuk bertahan hidup. Savannah bertarung melawan Jeff hingga ke dapur, di mana dia membakar tangan Jeff dan menyiram wajahnya dengan air mendidih. Saat Jeff melemah karena rasa sakit, Savannah langsung mencekik lehernya sampai tewas. Sementara Fern melawan Kate. Di sini Kate merasa puas. Tapi Julie yang kini sudah bebas mendapat kesempatan. Lalu kemudian, Oh shit. setelah itu kedua saudari itu akhirnya bisa bernapas dengan lega. Tapi ternyata hal tersebut belum selesai, karena Amy bangkit dan mencocol Julie sampai tewas. Savannah yang marah pun langsung menyerang Amy, dan terjadilah pertarungan yang cukup brutal. Tapi tepat saat Savannah hendak mengakhiri semuanya, dia malah ditembak mati oleh Sheriff Blow-On yang baru saja tiba dan gak tahu apa-apa. Sheriff itu salah paham dengan situasi yang terjadi, dan dia mengira keluarga Amy adalah korban yang diperlakukan buruk oleh keluarga Savannah. Dia pun langsung memanggil bantuan medis dan melaporkan bahwa warga setempat telah membunuh keluarga turis dari Los Angeles yang tidak bersalah. Beberapa saat kemudian, sheriff itu mendengar suara mencurigakan dan pergi menyelidiki ke camper van keluarga tersebut. Dan tiba-tiba, Amy yang kini bebas membakar rumah itu. Film pun berakhir saat Amy pergi menggunakan camper van milik keluarganya, dengan sisi jahat dan psikopat yang masih mengalir di dalam dirinya. Dan film pun selesai. Ending yang sangat membagongkan. Film ini bukan cuma film tentang keluarga kanibal,
tapi juga tentang orang-orang yang merasa paling benar sampai lupa kalau mereka sendiri adalah monsternya. Dan dari film ini yang paling nyesek adalah kelakuan sheriffnya sih. Saya heran kenapa polisi di setiap film otaknya ini kayak kurang seons. Bukannya mengevaluasi atau menyelidiki apa yang sedang terjadi, dia malah main ngambil tindakan sendiri tanpa berpikir panjang. Di sisi lain, keluarga Kate percaya mereka sedang membersihkan dunia dari orang-orang yang menurut mereka kurang berguna. Tapi pada akhirnya justru merekalah yang paling rusak secara moral. Dan plot twistnya tentu saja makin menyakitkan. Karena orang yang benar justru mati, dan yang paling gila malah berhasil lolos. Sangat kurang menstatis payingkan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.